sejak 3 tahun, tadi Bapak bilang 3 tahun atau 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat, Bapak sudah tidak ke gereja. Memang Bapak sudah tidak percaya dengan doktrinnya atau bagaimana? Ya, jadi ada dua hal nih. Yang pertama masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Ya. Nah kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Iya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Oke. Jadi kalau kita ngomong hari ini ngomong tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor. Nah kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Nah sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang. Saya guyoni misal dengan sesama pendeta tuh. Iya, sesama pendeta dengan jemaat. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya. Kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa, Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini. Coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang kasih kan. Ya karena mereka enggak mau. Nah, kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita. Ya, kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan. Itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, mu-nyamu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Iya. Jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan nih, masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu, di agama itu juga yang sering dibahas, pertama kitab suci, yang kedua sok nek kita mati. Terus hari kiamat. Ya ini minta tolong nih kok. Kok Agustan ini? Kok Agustan lah. Oh sorry. Kok Doditan? Kenalan lagi. Oke. Iya. 3 kali Pak. Oke. Sudah selesai kasih nih. Kasih ember. Kok Doditan ini? Saya minta tolong ini. Ya ini saya punya Alkitab saya. Ya yang lainnya tentu bilang, loh sekarang sudah mu'alaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang yang baru. Saya hari ini sedang belajar dan tentunya karena ini ada pertanyaan kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama, tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Saya bacain Pak ya. Iya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Iya, baik. Sebab lihatlah, ini versi yang Yahweh nih Pak, yang literal. Oke. Enggak apa-apa. Iya, tinggal Yahweh-nya diganti Allah. Kalau gitu saya pakai yang ini aja Pak. Kita banyak versi, tenang aja. Oke. Iya. Yesaya. Ini versi itu yang suci literal translation. Iya. ILT. Yang biasa pakai ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Nah, Kododi sedang mencari di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Pak ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi
dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan mereka yang menguruskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Pak, saya ngopi ya Pak ya? Baik. Santai kok. Terus? Donditan. Ya. Sekarang pertanyaannya nih. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Memang kelihatannya hanya soal makanan, tetapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Nah tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Nah kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di PB. Kenapa ketika di PB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat. Ini kalau kita dengerin penjelasan dari seorang mantan pendeta baru nyambung nih. Kalau tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa memang kita juga sering mendengar Pak, bahwa PL itu kan sudah tidak berlaku lagi gitu kan Pak ya. Sudah dibatalkan gitu kan di dalam perjanjian baru gitu kan dengan matinya Yesus gitu kan. Nah berarti kan tadi Pak Yo kan bilang kalau sudah dibatalkan kenapa masih dipakai di sini, masih jadi satu dengan PB gitu kan. Nah tetapi Pak Yo tahu nggak ternyata sebenarnya yang sudah kita pelajari itu bahwa di dalam PB itu kurang lebih hampir ada 1000 ayat Pak yang dikutip dari PL. Nah kan berarti kan apa ya namanya ya, kalau tanpa PL berarti kan tidak bisa ada PB Pak, karena ada 1000 ayat yang dikutip dari PB di PL gitu Pak. Gimana tuh kalau Bapak tadi bilang kalau udah nggak berlaku dipisah, tapi ternyata 1000 ayat tuh diambil dari PL gitu Pak di PB. Sebenarnya hari ini di kekristenan ini kan banyak aliran. Kemarin ada satu channel yang protes. Saya kan bilang waktu itu di Indonesia ini kalau pemerintah tidak stop itu namanya pendaftaran sinode. Hari ini pemerintah sudah stop 300 sinode. 300 sinode artinya ada 300 pengajaran. Dan salah satu channel ini ngomong, "Loh, ajarannya enggak beda." Enggak beda, ini nanti ada beberapa. Gimana enggak beda? Iya. Nanti ada Pak X dan Pak X itu di YouTube sesama pendeta Kristen sedang ngomongin tentang doktrin ini, keselamatan ini perlu enggak dari peran serta kita. Yang John Calvin sama Arminian tentunya hari ini berbeda. Ya, saya dulu waktu kuliah ini dosennya pinter, membiarkan kita yang menganut aliran Arminian dan Calvin ini beradu pendapat. Kita sama-sama pinternya ini. Dalam tanda kutip ini kita pinter beradu ayat. Kemudian di akhir sesi ini karena sudah mendekati jam 12 malam karena kita kuliah ini sore, si dosen ini ngomong,
kalian ini mau menyelesaikan perdebatannya antara John Calvin sama Arminian ini tentang masalah keselamatan. Wong mereka aja sampai hari ini, sampai mereka meninggal tidak selesai. Kok kalian mau menyelesaikan? Ini aja sudah berbeda kok di sini. Apalagi yang Unitarian, yang Trinitarian, semuanya berbeda. Kok kita ngomong bahwa kita tidak berbeda? Kita semuanya berbeda kok, 300 itu pengajarannya. Nah, tentunya itulah secara doktrin yang kemudian menjadi saya berpikir, kalau selalu adanya perdebatan, adanya keraguan, berarti ini ada yang salah. Ya, ada yang salah ini. Yang salah ini tentunya harus saya cari dan saya temukan. Dan kemudian ketika saya mempelajari berkali-kali, saya temukan ternyata memang di kekristenan ini tentunya dulu ketika arus utama saat ini, mainstream ini ada, tentunya itu dilahirkan oleh sebuah kekuasaan yang memaksa untuk akhirnya kita meyakini sebuah doktrin, yaitu Trinitas. Ya, di konferensi Nikea itu meskipun dibantah berkali-kali, kita harus jujur bahwa itu ada peran serta dari Kaisar Roma. Tentunya kita ngomong Kaisar, tentu ngomong sebuah kekuasaan. Tidak mungkin kalau nanti saya ini jadi presiden tidak menggunakan kekuasaan saya jadi raja tidak menggunakan kekuasaan saya untuk orang hari itu mendukung apa yang saya yakini. Nah, tentunya kemarin dibantah kalau yang Unitarian itu ya mati sendiri, ada yang gara-gara menghujat Trinitarian, menghujat Roh Kudus kemudian meninggal. Saya tidak yakin soal hal-hal tersebut. Tapi kita yang kemudian hari ini kepingin garis bawahi adalah hari ini ada banyak perdebatan tentang Alkitab sendiri. Tentang Alkitab sendiri ada banyak perdebatan. Nah, kemudian yang menjadikan saya benar-benar akhirnya meninggalkan adalah bahwa semua yang ditulis di sini hari ini saya tidak pernah boleh ajarkan ke pengikut saya, ke jemaat saya, karena saya harus tunduk kepada sinode saya harus tunduk kepada arus utama saat ini. Misalnya saya hari ini kepingin nih, setiap wanita ini kalau ke gereja ini misalnya harus pakai kerudung ya. Supaya kita memang melakukan apa yang tertulis di Alkitab saya. Ternyata enggak. Tentunya saya kalau ngomong begitu saya dianggap pendeta aneh. Ya, itu salah satu contoh. Itu ya ternyata ya. Oke. Jadi di Paulus sendiri kan mengatakan di dalam Perjanjian Baru, Pak ya, wanita yang berdoa dan masuk ke dalam tempat peribadatan tanpa kerudung kan menghina kepalanya, Pak ya. Betul. Terus laki-laki yang berambut panjang juga, apa namanya, menghina kepalanya juga. Iya. Nah, itu memang tidak dilakukan oleh kekristenan. Saya waktu itu pernah dengar dari salah seorang pendeta juga, itu karena sudah perkembangan fashion, Pak. Jadi makanya mereka nggak pakai kerudung gitu kalau ke gereja gitu. Jadi fashion kan berkembang gitu loh, makanya sekarang fashion mereka mengikuti fashion yang sekarang gitu. Itu katanya pendeta gitu ya. Tapi itu salah satu yang merupakan poin ya, yang Pak Yoni pertimbangkan ya waktu itu ya. Satu masalah babi, kemudian masalah kerudung. Iya, kalau diringkas ini tadi kembali ke buku petunjuk. Kalau Allah itu menciptakan kita, tentunya dia juga menyertakan sebuah buku petunjuk. Nah, tentunya saya harus mencari nih buku petunjuk yang benar nih. Nah, kemudian saya mulai membeli Al-Quran yang versi terjemahan, dan saya belajar dari situ. Nah, tentunya di situ saya dapati tentunya beberapa poin yang saya compare di Alkitab, dan hari ini bagaimana pengikutnya ini apakah melakukan semua yang dikatakan atau enggak. Ini tadi kembali ke ibadah misal. Tentunya kalau kita kembali ke PL, Allah, cara menyebut saya dahulu Allah itu, ketika punya ide bangun bait suci, dia pun membuat banyak aturan sampai bahan-bahan detail pun diatur gitu ya. Diatur dengan baik. Nah, tentunya kalau agama itu berbicara tentang aturan juga. Nah, di kekristenan ini tidak pernah berbicara tentang aturan. Ya, mau kerja apa juga tidak pernah diatur. Ya, misal ya, ini kerja apa ini tidak pernah diatur ya. Apapun tidak pernah diatur. Ibadah kita juga baca tentunya, jika engkau beribadah, hendaklah engkau berpisah
untuk sementara waktu antara laki dan perempuan, pokoknya kan kita berbicara secara sementara jika kita berdoa. Ini ketika saya ada di Islam ini dilakuin. Baru dilakukan. Iya kan? Iya. Kita kemarin campur nih ya, senggal-senggolan ya. Senggal-senggolan. Nyanyinya joget-joget senggal-senggolan ya. Korbanditan tentu suka ini ya. Waduh, kok tahu sih Pak? Iya. Iya. Oke, terus apa lagi Pak yang tertulis di Bible tapi tidak dilakukan oleh kekristenan? Oke, mungkin baik. Secara umum ya maksudnya ya. Tetap ada yang melakukan tapi dengan alasan yang agak berbeda lah. Menurut Bapak apa lagi kira-kira? Sunat mungkin? Oh iya. Ya ini tadi kita sebelum on the record ini tadi kita sempat berbicara tentang beberapa aliran. Yeah. Nah, aliran yang anti mainstream misal kayak Advent memang melakukan hal itu. Itu pun hari ini mereka sendiri dan disendirikan. Ya, kan? dikucilkan. Dikucilkan. Gitu. Ya, artinya lebih banyak orang-orang Kristen ini yang suka tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi aturan dan tuntunan di kitabnya. Ya, jadi saya berpikir kemudian, memang ini harus ada Islam. Coba nih kalau tidak ada Islam. Ya, kita itu seringkali di framing kita itu dianggap satu mesti teroris ini pasti. Tapi yang kedua suka memaksa. Ini suka ribut ya. Tapi kalau kita tidak ribut, apa mereka juga tidak pernah ribut? Iya kan? Di beberapa video itu ya rebutan jadi pendeta aja pukul-pukulan ya kan? Iya. Persembahan ya kan? Anak sama bapaknya saling gugat itu di gereja yang terbesar di Surabaya itu saling gugat ya kan? Ya, tidak sebut tapi semua orang kan bisa tahu ya. Satu gereja jemaatnya sudah 32.000 ya. Asetnya tentu sudah triliunan ya. Itu bapak sama anak gugat. Itu artinya juga semua orang suka ribut. Cuma ributnya ini kita soal akidah. Soal sesuatu yang harus memang dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Bukan soal manajemen gereja, soal kemudian hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah, kemudian soal sunat nih. Kemarin saya itu sama Ustadz Amru mau disuruh sunat 2 kali. Waduh. Iya. Tetapi saya alhamdulillah dari kecil itu yang nyunat saya itu kan tukang sunat muslim. Jadi benar-benar pol, sudah tidak ada yang disunat lagi. Ada ya sunat nggak pol ya? Iya. Kayaknya nih. Iya. Lu udah sunat tuh udah pol belum? Iya. Saya pernah 2 bulan ada di sebuah sinode. Dan hari ini sinode itu sangat terkenal dan fenomenal karena dia menggugat. Ya, Pak Pendeta ini menggugat LAI. LAI digugat gara-gara LAI ini pakai nama Allah di Alkitab. Oh iya. Kristen. Itu pendetanya pernah ngonten bareng sama saya. Oh iya, Pak. Itu namanya Pak Sulistyo bukan? Sulistyo, Yakub Sulistyo ini ada di Salatiga. Ini cuma Bapak ini juga saya keluar karena Bapak ini juga tidak konsisten. Kenapa, Pak? Saya konsistennya senang beliau pakai nama Bapak Yahwi. Tapi kemudian ketika saya mau ingin menggabungkan diri dengan sinode itu, saya baca ADART-nya saya geli. Kenapa, Pak? Soal sunat. Soal sunat dia mengatakan kalau sunat itu hanya untuk keluarga Abraham. Jadi kita hari ini tidak perlu niru keluarganya Abraham karena kita bukan agamanya Abraham. Tetapi waktu Minggu beliau ini khotbah kalau kita keturunan Abraham. Lah ini kan lucu. Kan lucu ya? Ya kan? Setelah saya pikir mungkin beliau ini takut disunat ya. Jadi ketika sampai disunat, beliau milih ayat ini dikasihi sebuah ayat yang mengatakan bahwa sunatnya untuk keluarga Abraham. Nah, inilah banyak praktek ya, hal-hal yang saya tadi ngomong tentang pemerkosaan ayat tadi ya. Jadi pilih-pilih ya. Pas pendetanya tidak suka sunat. Mungkin tadi, begini Pak, mungkin. Kan di dalam Perjanjian Baru Paulus mengatakan bahwa buat orang-orang non-Yahudi atau yang disebut dengan Goyim gitu Pak ya, yang ingin mengikuti ajaran ini tidak perlu hidup atau tunduk di bawah hukum Taurat, sehingga tidak perlu sunat fisik gitu. Jadi cukup dengan sunat hati kan begitu Pak. Begitu juga mungkin masalah diet ya, masalah makanan. Nah mungkin itu yang diikuti Pak, mungkin. Nah kan kita sama-sama tahu kan bahwa ajaran Paulus ini kan memang ya dia untuk orang-orang Yahudi harus tetap atau tidak membatalkan hukum Taurat. Dia harus tetap
mengikuti hukum Taurat. Tetapi untuk orang non Yahudi yang mau masuk, dia tidak diwajibkan hidup di bawah hukum Taurat, kan begitu Pak ajaran Paulus ya. Betul nggak Pak? Kalau saya salah tolong dikoreksi nih Pak. Iya. Iya. Nah, mungkin gara-gara itu jadi tidak perlu sunat gitu loh Pak. Ya, ya. Jadi tadi kembali ke buku tadi, buku petunjuk ini. Nah terus akhirnya kalau kekristenan itu sudah digeser-geser ini, ya yang tadinya harus tidak harus, ya kita sudah tidak punya jati diri, tidak punya akidah lagi sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah ini dalam hidup saya sebagai orang Kristen, ya kan akhirnya saya ini hanya melakukan apa yang dikatakan oleh manusia. Gereja berarti maksudnya Pak. Iya. Padahal di Alkitab dituliskan kita harus ngikutin apa yang dikatakan oleh Allah. Nurut, jangan nurut apa yang dikatakan manusia. Kalau suruh milih ya milih aturannya Allah. Nah, demikian juga hari ini saya mengikuti aturannya Allah. Kan pertanyaannya Pak, ini pertanyaan ini masih masalah sunat tadi Pak. Kalau sunat fisik tidak perlu, boleh dengan sunat hati, kok dulu kan Bapak sebagai mantan pendeta nih, kok nggak ada Pak ya perpuluhan hati gitu Pak? Oh, iya. Ya repot juga ya. Jadi saya persembahan dan perpuluhan, tapi saya membawa hati saja kan? Nah, iya kan? Iya. Maksudnya kalau sunat rohani kan ini maksud Paulus kan sunat rohani Pak berarti kan? Iya. Kok nggak ada perpuluhan rohani ya Pak? Iya. Nah, sedih juga itu ya. Iya. Repot itu ya. Iya. Jadi perpuluhannya masih mau terima tapi sunatnya enggak gitu. Iya. Oke. Jadi apa yang harus kita ajarin sih sebenarnya ke orang Kristen ini? Ya, dari hari ke hari kita hanya membicarakan soal menyelesaikan hidup. Kalau etika moral ini kita tidak usah pakai agama. Hari ini banyak aliran bahas tentang etika moral dan bagaimana kepercayaan diri ini supaya kita bisa bertahan hidup, survive, bahkan bisa sukses dengan kepercayaan yang dibangun oleh diri kita sendiri. Banyak banyak orang sukses tidak beragama ya Pak ya? Betul. Nah, tentunya agama ini kan membuat hidup orang di dalam tuntunannya sehingga hidup kita menjadi lebih baik di dalam konteks kita menuruti firman Allah kan begitu. Iya. Wah seru ya kalau ngobrol sama mantan pendeta jadi seru nih. Nah Bapak tadi kan menyebutkan bahwa konsep Trinitas itu tadi kan yang di mana tadi Pak? Bapak bilang Konsili Nisea kan ya. Menurut Bapak nih, menurut Pak Yo nih, kalau di Bible sendiri Pak, khususnya di PB lah ya, itu ada nggak sih Pak ayat-ayat yang menurut Pak Yo pada waktu itu bukti bahwa ada konsep Trinitas gitu Pak dalam Bible gitu Pak? Saya bisa jawab langsung tidak ada. Langsung tidak ada? Iya. Saya menjawab itu tidak ada. Jadi gini, tafsir itu semua orang bisa berbeda hari ini. Iya. Semua orang bisa berbeda hari ini. Kenapa? Makanya saya ngomong kemarin waktu kuliah ini ada pertanyaan bagus banget. Jadi kita dikasih sebuah ayat, kemudian 20 mahasiswa ini suruh ngotbahin ini satu ayat ini, ditulis dulu nih, dan kemudian dicek sama dosen. Nah dosennya ini kemudian memerintahkan ke kita untuk ngotbahkan di depan kelas. Dari satu ayat ini 20 orang ini tidak ada yang sama. Beda semua. Iya. Kalau ini dituntun dengan Roh Kudus yang sama, kenapa bisa berbeda? Iya, harusnya sama semua ya Pak ya. Iya. Dan tidak ada perbedaan dan tidak ada keraguan di sana. Iya. Kan harusnya begitu. Nah, demikian juga dengan Trinitas nih. Bisa pakai ayat apapun untuk menggiring tafsiran kita untuk mengarah ke sebuah kesimpulan bahwa ada Trinitas. Ini kan dulu kan katanya aliran alegoris nih. Jadi kita memikirkan sesuatu dulu dan kemudian cari ayatnya. Ya diperkosa lagi nih. Perkosa lagi. Oke ya. Nah, tapi kan gini Pak. Kalau di dalam dunia apologetika Islam Kristen ya, yang disebut dengan Trinitas itu kan harus ada 3 pribadi Pak. Kan harus ada Bapa, Anak, dan Putra gitu. Sedangkan ayat yang menyebutkan 3 pribadi ini dalam satu ayat itu kan yang saya tahu kan ada 2 nih Pak. Baik. Pertama Matius 28:19 dan 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah di Matius 28:19 ini kan sebagai amanah agung ya Pak ya.
Gimana? Menurut Bapak, apakah itu bukan ayat yang membuktikan bahwa di dalam Bible itu ada konsep Trinitas, Pak? Oke. Matius 28:19 dan 1 Yohanes 5:7, Pak. Iya. Saya suka nih, jadi soal Trinitas ini kan dari dulu nih awet nih. Iya. Iya. Konsep saya ketika waktu di kuliah dulu, saya membayangkan ini kan, saya ngomong dengan dosen saya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Ketika saya ngomong seperti itu, Bu dosen saya bilang, loh enggak begitu loh, itu bukan tiga pribadi yang berbeda, itu sama. Iya, beliau dari Sinode Baptis, iya. Jadi ini sama Bu, sama. Bapak itu juga Putra, Bapak juga Roh Kudus. Itu Trinitarian, Pak, itu, Pak? Iya. Yang ngomong itu orang Trinitarian? Iya. Oh, terus? Iya. Saya ngomong, Bu, kalau ini sama, ketika saya baca di Alkitab, kok enggak menunjukkan begitu ya? Misal contoh saat Putra ini berdoa ketika di Taman Getsemani. Iya, iya. Kalau ini adalah pribadi yang sama, kenapa ngapain berdoa? Berdoa, iya, iya. Terus ini, Pak, waktu Yesus dibaptis, Iya. ada putra di Sungai Yordan, ada suara dari langit, kemudian ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Gitu. Kalau sama kok ada 3 yang langsung muncul bersamaan gitu loh, Pak. Nah, ya. Tentunya dosen saya yang paling saya suka itu jawabnya simple. Iya. Hari ini kamu ada yang ngajar kamu ini dosennya kan di sini beda-beda nih dari alirannya. Kamu tinggal pas soal itu, ya kamu nurutin aja. Dia yang nganut Imani saja gitu. Iya, maksudnya dia ini yang model kayak gimana? Ya, soal pandangan dia soal Trinitas. Oke Bu, baik. Jadi ketika ini dari karismatik nih ngomong bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya saya harus juga ngikutin, ya kan? Supaya nilai saya baik kan? Ya kan? Gitu ya. Ya tapi kalau agak yang Protestan, Bapak sendiri, Putra sendiri, Roh Kudus sendiri, ya aku harus nurutin juga. Iya. Pak Yo dulu waktu sebelum jadi pendeta, kalau di SCT itu juga ada belajar kritik teks nggak, Pak? Oh, ada. Ada juga, Pak ya? Iya. Nah, kalau kita balik tadi 2 ayat yang saya tanya ke Pak Yo ya. Matius 28:19 yang isinya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu kan. Itu kan ketiga pribadi itu kan muncul dalam satu ayat tuh, Pak. Walaupun tidak ditulis ketiganya satu, tetapi kan 3 pribadi ini muncul. Nah, ternyata kalau kita pelajari, Pak, ayat itu ternyata menurut kalangan kekristenan sendiri yang mempelajari kritik teks, ternyata ayat itu adalah ayat tambahan tuh, Pak. Saya punya buku, Pak. Saya punya buku ya. Gospel Matius, tapi dalam bahasa Ibrani, Pak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya itu dari Rabbi Shem Tov namanya. Yang menerjemahkan itu namanya George Hobart apa George Robert ya? George Robert, Pak. Matius 28:19 itu ternyata kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya cuma go, pergilah gitu, Pak. Tidak ada tuh jadikanlah semua bangsa murid, itu nggak ada. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, ternyata Matius 28:19 itu adalah ternyata ayat yang ditambahkan di abad kedua gitu, Pak, oleh kalangan gereja. Bahkan yang saya baca, Katolik Ensiklopedia juga mengatakan begitu. Britannica Ensiklopedia juga begitu. Belum lagi dari perorangan-perorangan yang menulis tentang status daripada Matius 28:19, Pak. Bahkan ini, Pak, nih, ini ada sebuah buku nih. Ya, Five Gospel. Bapak udah pernah baca nggak dulu? Belum ya. Robert W. Fung, Pak. Ya, Robert W. Fung ini bersama dengan sekitar 77 atau 79 ahli-ahli teologi yang lain, Pak, yang gelarnya semua kalau nggak PhD itu THD. Dia bilang di sini bahwa Matius 28:19 itu tidak mungkin berasal dari Yesus, Pak. Bisa bayangkan nggak, Pak? Ya, sebentar coba saya bukain ya. Ini baik. Markus atau Matius. Nah, ini Markus. Nah, ini sebentar, Pak.
Matius. Nah, ternyata ahli-ahli perjanjian baru di sini mengatakan ayat itu tidak mungkin berasal dari Yesus. Karena kan ini adalah buku yang mencoba mengidentifikasi mana ayat yang berasal dari Yesus, mana yang kira-kira bukan, mana yang bukan gitu Pak. Nah, mereka membedakan dengan warna-warna yang berbeda gitu. Jadi kalau ini pasti dari Yesus, itu mereka pakai warna merah gitu Pak. Oh ini kayaknya bukan dari Yesus, pakai warna yang lain, biru atau apa gitu. Nah ini sebentar ya, saya bukain. Nah ini sangat jelas nih Pak. Mana ya? Oh sorry. Ini Matius berarti agak belakang. Berarti agak di belakang. Sebentar Pak, sebentar. Ini Markus. Halaman berapa ya halaman? 3. Ah ini Matius nih. Matius kita cari ayat 28. Karena ada satu-satu ayat itu diberikan komentar Pak di situ Pak. Nah kita lihat. 24, 25, nah ini 26. Nah ini 28 ya. 28 kita cari ayat 19. Ini ya, 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Roh Kudus kan. Kita lihat di sini. Nah. Bapak baca ini. Perbuatan itu di dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat penginjil tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi. 3 bagian dari perbuatan ini membuat murid membaptis dan mengajar merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Perbuatan-perbuatan ini tidak terletak pada tradisi lama seperti yang ditunjukkan Farisi dan perbedaan mereka. Perbuatan-perbuatan itu dibingkai dalam karakteristik bahasa penginjil perorangan dan mengekspresikan pandangan mereka tentang bagaimana misi gereja yang baru harus dipahami. Di sini kan kalimatnya ini apa? Tetapi tidak apa nih? Menggambarkan instruksi langsung dari Yesus ya. Ini yang mengatakan, ini yang penulis ini Pak. Kurang lebih nih. Sebentar, gimana ya? Daftar nama orang-orang yang menulis ini. Di belakang tabelnya nih, nama-nama orangnya nih. Nah ini nama-nama orangnya. Ini semua nih Pak. Bapak lihat title-titlenya. Didi itu berarti Doktor Divinity ya Pak ya? Ya. PhD ya kan? Ada yang PhD. Ya. Ini MDiv ini berarti apa? Master Divinity ya? Iya. Nah, semuanya tuh Pak. Kalau nggak PhD, MD, ini THD, Theological ya Pak ya, dokter ya. Ini kurang lebih ada 79 ahli-ahli perjanjian baru yang mengatakan ini. Sayangnya yang bikin buku ini pada waktu itu, setelah buku ini terbit, hampir semuanya dipecat Pak. Nah, itu menggambarkan bahwa itu gugur gitu Pak sebagai yang namanya bukti konsep Trinitas di dalam Bible. Ya. Mungkin kalau ini dulu mungkin Bapak belum sempat baca ya. Nah, satu lagi yang dianggap sebagai bukti konsep Trinitas dalam Bible kan Bapak pasti tahu lah 1 Yohanes 5 ayat 7 Pak ya. Karena ada apa? 3 kesaksian di dalam surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, kalau di Matius 28:19 ada 3 pribadi yang disebutkan walaupun tidak disebutkan satu. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 disebutkan tuh ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah itu kan bisa dibilang bukti bahwa ada konsep Trinitas dalam Bible gitu Pak. Ya. Betul kan? Menurut Betul nggak Pak? Menurut Bapak kan dulu kan? ya. Nah ternyata ada ini Pak. Ini Bapak dulu pernah baca apa enggak nih?
Ini adalah sebuah kitab suci Katolik. Bapak tahu lah ya, kitab suci Katolik. Dulu waktu Bapak masih apa namanya di Katolik pernah lihat ini nggak Pak? Iya, ada tambahan ya, ada kitab tambahan itu Deuteronika ya. Yang di Deuterokanonika ya. Ini tidak untuk diperdagangkan Pak. Ini dipersembahkan oleh ini Pak, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Terbitan percetakan Arnoldus ND. Ya. Ini dari terbitan tahun 2009 Pak. Saya nggak tahu Bapak pernah baca atau enggak. Kan ayat ini Pak. Ayat 7 nih, ya kan? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus Pak ya. Iya. Sampai ada kata-kata di bumi dan apa nih? Di bumi roh. Nah, dan yang dan ketiganya adalah 1, ya kan? Iya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini kan ada dalam kurung nih Pak ya. Nah, ini keterangannya ini Pak nih. Ayat 78 di surga, di dalam surga sampai kata-kata di bumi. Nah, keterangannya itu ini Pak. Coba tolong bacain Pak. Ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang Pak? Karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya. Bapak, dulu waktu jadi pendeta pernah baca ini nggak Pak? Belum. Belum Ya, pernah. karena ini kan Katolik punya. Ya, Katolik. Nah, maksud saya gini Pak, kalau sebuah buku petunjuk yang tadi Bapak awal katakan, buku petunjuk mengenai motor, buku petunjuk mengenai apa, barang apa, produk apa gitu. Nah, kalau ini dianggap sebagai buku petunjuk untuk kehidupan manusia, terus yang nulis juga sampai ngomong karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya. Gimana menurut Bapak? Itulah yang membuat saya kemudian mendapat hidayah untuk meninggalkan buku petunjuk yang tentunya diciptakan bukan oleh yang menciptakan saya. Iya, nah Pak Yo kan tadi menceritakan bahwa ada beberapa atau banyak ayat di dalam Bible yang Bapak bilang tadi malah tidak dilakukan oleh Kristen sendiri gitu ya. Tadi yang mengenai makan babi, mengenai sunat gitu ya. Yang Bapak bilang tidak dilakukan oleh kekristenan sendiri tetapi ada di dalam buku petunjuk itu gitu kan. Ya. Puasa juga Pak, gimana kalau puasa? Oh iya. Puasa ada ya. Ada kan? Kemudian kita ibadah di jam 3 sore ada kan? Gitu kan? Iya, keren ya sebenarnya ya. Nah, kalau di dalam kekristenan kan sebenarnya tetap ada puasa, Pak. Oh iya. Tetapi bukan puasa yang apa namanya? Yang dilakukan di bulan ke-9 dalam 1 bulan penuh gitu ya. Iya. Ya ada. Di apa dulu di gereja Bapak nggak ada puasa Ya, yang 1 ada bulan penuh puasa gitu. Esther, puasa Daniel, ya banyak sekali puasa yang tentunya sebenarnya ini bukan sebuah tuntunan, namun ini adalah sebuah pendapat pribadi dari pimpinan gereja. Oh. Okay. Ya. Jadi makanya saya bilang bahwa karena terlalu bebas di dalam menafsirkan hari ini, maka terlahirlah banyak sekali aliran dan kemudian banyak pengajaran yang akhirnya sebenarnya kalau kita simpulkan itu bukan perintah dari Sang Pencipta kita, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di hidup kita. Iya. Dan itulah yang semakin hari semakin saya renungkan ke sininya. Iya, iya. Saya harus mengambil sebuah keputusan itu tidak gampang. Jadi perlu waktu 3 tahun untuk mengambil keputusan untuk saya harus memulai hidup baru dengan sebuah keyakinan yang benar dan tidak ada keraguan di sana. Ya. Alhamdulillah ya, akhirnya Pak Yo memilih Islam gitu ya. Dalam artian selama 3 tahun itu Pak Yo mungkin ya karena tadi Pak Yo bilang sudah tidak terikat dengan gereja manapun dan sudah sekian tahun tidak ke gereja. Berarti saya berasumsi bahwa pada masa itu Pak Yo juga mencari sesuatu untuk dijadikan
pegangan selanjutnya begitu. Ya. Nah, saya ingin bertanya lagi, apa yang menjadikan Pak Yo ini memilih Islam gitu Pak? Apakah hanya karena umatnya yang melakukan hal-hal yang mungkin disebut di dalam Bible seperti tadi contoh puasa, tidak makan babi, terus yang lain misalnya sujud misalnya atau mati dikafanin begitu? Ah ya, keren ya. Ya kan? Saya suka ini. Saya sering pesan kalau mati itu dikafanin ya. Nah, Jadi Yesus saya- sendiri kan mati dikafanin Iya, Pak. saya enggak kepengen nanti jadi Dracula ya. Misal saya dikasih ijaz, kasih dasi kupu, takutnya dasi kupunya juga nanti lari kan gitu. Oh gitu ya, Jadi terbang ya. ya ada banyak hal-hal yang sebenarnya saya renungkan selama saya ada di kekristenan. Ada banyak dan sering kali di sini ini ketika pendeta atau pengajar itu mengajarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di Alkitab dan diajarkan, atau yang sebenarnya harus diajarkan tidak diajarkan, itu sebenarnya di sini selalu ingin berontak. Galau dong Pak. Iya. Dulu galau dong Pak. Iya. Jadi itu. Terus gini. Kembali ke buku petunjuk tadi. Jadi ada satu peristiwa, satu persoalan yang kalau saya renungkan hari ini, itu ketika kekristenan dipraktekkan hari ini dia tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah itu. Gimana tuh Pak maksudnya itu? Oke. Ada satu orang, ya, satu orang. Ini dia punya masalah yang ketika saya tanyakan ke teman-teman pendeta, masalahnya orang ini tidak selesai. Tapi kalau masalah ini dengan resepnya Pak Pendeta tadi, saya mikir, kalau itu ajarannya kasih, juga dia sudah melanggar kasih. Satu kali ada orang datang ke saya, ya, waktu saya jadi pendeta. Orang ini sebelum jadi Kristen, itu punya istri 3. Hah? Punya istri 3. Kemudian ketika jadi Kristen, timbullah masalah buat orang ini. Ya. Dari 3 istri ini dia punya 3 anak. Ketika bapak ini, beliau ini, saya injili dan kemudian masuk Kristen. Akhirnya beliau ini bingung. Mau yang mana gitu? Ya. Nah, bagi saya buku petunjuk tadi harusnya bisa nyelesain dong Iya. problemnya. Iya. Pencipta kita nyiptain kita bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak Iya. mungkin dia lepas tanggung jawab di hidup Iya, kita. iya, Kan? iya. Dan tentunya dia kasih buku petunjuk. Nah, ini di sini tidak selesai nih. Satu kali saya tanya malam-malam nih, Pak Pendeta, ini saya ada problem. Bapak ini nikah sebelum Kristen, ini dengan 3 orang. Ketika dia masuk Kristen, ini sarannya bagaimana? Kemudian Pak Pendeta ini bilang, pilih yang nomor 1, tinggalkan nomor 2 dan 3. Kemudian anak-anaknya yang 2, 3 ini tinggalin aja. Cuma setiap bulan kasih yang 2 dan 3 ini uang. Ya, ya, ya. Oke? Masalahnya selesai. Selesai buat yang pertama. Iya. Yang kedua dan ketiga Nggak selesai. tidak selesai. Iya. Terus kemudian kalau saya baca di Alkitab itu jelas dikatakan semua yang kau lakuin benturkanlah dengan hukum kasih. Berarti kalau kita ninggalin yang kedua, ketiga, dan kemudian ini anak-anaknya juga ditinggalin, suruh ninggalin dan jangan ke situ lagi. Berarti kita melanggar hukum kasih dong. Kasihnya mana gitu ya? Iya kan? Iya, iya. Tidak selesai. Ya. Akhirnya orang ini balik Islam. Oh. Oke. Nah, karena di Islam sendiri sudah ngasih jalan keluar. Solusi. Ada Solusi. ya. Kita semuanya kan tidak luput dari masalah. Iya, iya. Tapi sepanjang saya di kekristenan, kalau you kaya, temannya banyak. You miskin, you jatuh, Nggak punya temannya teman. sedikit. Ya kan? Iya, iya. You punya masalah, kalau di Kristen jangan sampai punya masalah. Jadilah pribadi yang tidak pernah jadi masalah dan selalu jadi orang yang sukses. Ya. Tapi ketika you udah jadi masalah ini tidak akan pernah selesai kalau di kekristenan. Tambah lebar ini. Iya, iya, iya. Nah, ini saya tanya mungkin lebih dari 10 pendeta.
Semuanya mengatakan itu, tinggalin. Yang nomor 2, 3, anaknya juga ditinggalin, tapi kamu bertanggung jawab untuk setiap bulan ngasih uang. Sekarang pertanyaannya, lah kalau itu anaknya dia, suruh ninggalin, apa itu tidak melanggar hukum kasih? Iya kan? Yeah. Akhirnya saya nyerah. Dan orang ini tak, kalau bapak mau kembali Islam, kembali aja deh. Gitu ya? Harusnya, Yeah. kan selalu ada solusi. Yeah. Ada solusi ketika orang di dunia ini mengalami sesuatu, solusinya begini nih. Kan begitu. Yeah. Nah tentunya solusi itu datangnya dari yang nyiptain kita. Kan begitu. Jadi Bapak milih Islam karena agama ini boleh, lakinya boleh berisi lebih dari satu, begitu atau gimana? Tadi kan saya tidak mengatakan itu. Saya sedang mengalami sebuah kejadian seseorang. Iya. Ya kan? Artinya itu sebuah kasus kan begitu. Sebuah kasus di mana ada sebuah kesalahan seseorang dan ini bagaimana nyelesainya. Kan begitu. Nah, katanya agama ini kan membuat orang untuk yang tidak benar menjadi benar. Ya kan? Nah, cuma benarnya ini menurut Allah Subhanahu wa taala atau menurut Kodonitan atau menurut saya ini kan bisa beda-beda. Semua orang punya sudut pandang sendiri-sendiri dari pengalaman pribadi dan itu tentunya akan melibatkan emosi. Makanya ada disebut subjektif dan objektif. Nah, tentunya kita tidak boleh seperti itu. Kita kembali ke buku petunjuk. Nah, orang alami gini penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita bisa Jadi Pak Yo memilih Islam karena di dalam Islam itu ada solusi untuk manusia begitu ya. Ada buku petunjuk yang bisa menyelesaikan permasalahan manusia. Petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Oke. Bukan karena boleh beristri 4 gitu Pak ya. Oh, bukan. Iya, bukan karena itu. Justru kan kalau di Islam kan yang tadinya boleh lebih dari 4 dibatasi jadi 4 gitu Pak. Kan pada waktu Quran diturunkan kan mungkin ada orang-orang Quraisy kan berisi unlimited gitu kan. Mau yang 100, bahkan kalau Salomo di Bible 1000 Pak. Nah, jadi ya makanya tadi saya bilang kan. Sebenarnya yang diajarkan ini ajaran manusia atau ajaran Allah kan begitu. Kalau kita ngomong hanya soal istri, ini kan kita akan jadi lucu. Kita mengakui bahwa kita agama Samawi, mengakui Bapak Abraham ini sebagai bapak kita, Ibrahim ini sebagai beliau sendiri juga istrinya juga tidak satu. Ishak dan Yakub semuanya. Tapi itu kan bukan sebuah bahasan kita ingin menunjukkan bahwa kita itu kalau di Islam kemudian boleh main-mainin wanita, kan tidak seperti itu. Semuanya kan ada sebuah cerita dan masanya. Jadi ini kan sengaja ini karena mereka ini pada suami-suami takut istri ini. Teman-teman saya pendeta itu dulu saya pernah ditugasin ke satu gereja. Gereja ini saya lihat daftar jemaatnya ada 250, tapi yang ke gereja cuma 25. Kemudian saya ngobrol dengan Bapak Ibu gembalanya dan juga anaknya, ternyata ini para jemaat ini tidak mau ke gereja gara-gara istrinya terlalu dominan. Gitu ya? Ya kan? Ada ya begitu ya? Iya, istrinya terlalu dominan. Kemudian saya sama anaknya ini keliling dan kemudian jemaat saya kasih tahu yuk kita ke gereja dan kita mulai manajemen yang baru. Ya karena istrinya terlalu dominan. Kalau rapat ini istrinya yang terlalu kuat. Sekarang kalau kita mau jujur, di Alkitab sendiri tidak pernah ngajarin untuk wanita ini jadi kepala. Iya memang betul. Kan? Kepala daripada istri kan suami kan? Iya. Istri itu wanita itu tidak boleh mengajar. Kalau kita mau konsekuen hari ini berarti tidak boleh dong. Mengajar di dalam arti bahwa istri ini terlalu dominan dan mengalahkan suami yang seharusnya mengambil keputusan, tapi diambil alih oleh sang wanita kan begitu. Gitu ya. Pak Yo, saya pengen tanya gini Pak, kan Pak Yo ini kan sudah cukup lama berkecimpung di dalam manajemen gereja ya. Betul nggak sih Pak ada gereja yang sekarang nih katanya nih ada gereja yang sudah mulai dijual gitu? Terus benar nggak Pak itu Pak? Yang di luar negeri kita udah tahu banyak lah Pak ya. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Ada nggak Pak yang begitu? Di Indonesia banyak nih. Di Indonesia banyak? Di Indonesia banyak ini ya. Serius Pak? Iya serius. Nanti di mana Pak? Nanti saya memang ke depan saya akan ambil beberapa gambar, ada beberapa gereja yang dijual dan saya pastikan selama saya 7 tahun ini keluar masuk di kota-kota kabupaten itu, saya pastikan 80 gereja ini yang kita lihat hari ini itu akan lenyap.
80 gereja. 80% Oh, dari gereja yang ada hari ini. Di mana, Pak? Ya, di seluruh Indonesia akan hilang. Jadi yang sisa paling 20%. Ah, serius, Iya, Pak. serius. 80% Iya. banyak loh. Hari ini yang bertambah itu gerejanya, tetapi umatnya tidak bertambah sebenarnya. Oh, gitu. Ya, jadi kan berbeda ini. Iya, iya. Oh, gerejanya, sana ada gereja baru, tapi itu jemaat yang dari gereja sana pindah ke situ sebagian. Ya, Oh. berarti gerejanya bertambah, tapi Oke. umatnya tidak bertambah. Oh, gitu. Iya. Di kota saya asal Semarang itu ya ada gereja besar gitu kan, kapasitas 12.000 gitu. Tapi hari ini yang beribadah cuma 200, 150 kan gitu. Ya kan? Nah, kemana? Bangun gereja lagi, ya di dekat-dekatnya sana, ya kan? Oh. Jadi gerejanya bertambah, tapi sebenarnya umatnya Umatnya. tidak bertambah. Oh, gitu. Iya. Nah, terus kalau yang tadi Bapak bilang di Indonesia udah mulai banyak gereja dijual tuh di daerah mana, Pak? Oh iya, di Klaten ada, oke ya. Oh, Di Klaten. Wonogiri, sudah lama. Semarang ada, ya kan? Sudah terjadi maksudnya? Oh Pak? sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Terus jadi masjid atau bagaimana, Pak? Ada satu yang di Sukoharjo ya, yang jadi pondok pesantren ya kemarin ada. sempat dimasukkan ke YouTube. Alhamdulillah. Ya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu semuanya jadi masjid ya. Masya Allah. Nah, kalau yang gereja-gereja dijual itu Bapak tahu nggak sebabnya kira-kira kenapa? Oh iya, yang pertama pastinya sepi jemaat ya. Sepi, karena sepi. Oke. Terus berikutnya apa ada hal lain, Pak, selain itu? Iya, tentunya hal lainnya adalah aset gereja ini kan beberapa sinode kan tetap milik aset pribadi. Nah, tentunya ketika anaknya beranjak besar dan bapaknya sudah usia dan kemudian tidak ada penerusnya, tentunya kan harus aset itu ada dibagi waris ya. Kayak itu misalnya. Oh, oke, karena ada hubungan. Karena aset itu adalah aset pribadi, kemudian harus dibagi waris, makanya harus dijual gitu. Iya. Ya. Oh, oke. Kemarin saya sempat mau nolong satu pendeta ini karena bangun gereja ini sudah berhasil kesana kemari, kemudian mengumpulkan orang dan mengumpulkan dana untuk bangun gereja. Cuma ini Pak Pendeta lucu ini, bentuknya tidak gereja, bentuknya ruko. Ya lantainya 3. Ini luasnya tanah sepatok nih, gede kalau di Klaten itu sepatok itu 7.000 meter. Wah itu gede. Oh, kalau gereja dalam bentuk ruko mah wajar, Pak. Saya juga dulu gereja saya juga ruko. Oh iya, yang saya maksudkan bukan itu. Karena kalau kita di kota kayak kota saya di Semarang, beberapa kota di Surabaya memang karena tidak ada tempat pakai ruko itu ya. Iya. Ini kan beda ini. Ini tanah kosong kemudian dibangun gereja tapi bentuknya ruko. Oh. Dan izinnya Dari adalah awal? izinnya ruko. Ruko. Oh, Iya. oke. Ya. Jadi menyalahi izin gitu, Pak ya? Ya, saya hanya titip pada teman-teman kalau diajak untuk bangun gereja, ngumpulin dana, tanyain dulu pendetanya sudah punya IMB apa belum. Jangan-jangan ini modus untuk bangun rumah dengan cara bilang mau bangun gereja. Padahal yang dibangun cuma rumah pribadi atau ruko. Oh gitu, Pak. Wow. Ya. Pelaku ya, bisa tahu ya, Ya. pelaku ya. Jadi Dulu ya. hati-hati ya, jangan-jangan sama toh dondetan ini bilang bangun masjid, bangun gereja. Kemudian ngajak orang ngumpulin, ternyata yang dibangun ruko ya. Untuk tempat tinggal saya Iya. gitu ya. Iya. Oh, bisa Hati-hati, saya hanya pesan, tapi saya lebih senang lagi kalau teman-teman saya yang hari ini ada di kekristenan, yuk kita cari kebenaran. Kita terus dari hari ke hari mencari kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan jalan hidayah Ya. supaya ya kita tidak dimanfaatkan, tidak jadi objek. Saya jadi objek sudah lebih dari 10 tahun. Saya ada di garis depan di dalam penginjilan. Dan saya tahu manajemen gereja. Saya tahu bagaimana sikap-sikap mereka. Kita hanya dijadikan sebuah objek untuk meraih apa yang mereka inginkan. Terutama mereka kepengen pekerjaan dan mereka kepengen uang. Perpuluhan, Pak. Iya. Kalau kita kepengen kaya, cuma satu jalannya. Kita bekerja di jalannya Allah. Pak, saya penasaran. Sudah berapa orang yang dulu Bapak murtadkan, Pak? Kira-kira. Oke. Sekitar ya 400-an Wih. 30 ya. 430 orang. Iya. Wih, nggak sedikit tuh itu. Banyak juga ya. Itu di berapa Iya. daerah tuh, Pak? Berapa kota itu? Klaten.
Wonogiri, Sidoarjo, Semarang, Salatiga. Ya, 5 kota ya, kira-kira 5 kota ya. Ya, 5 kota. Dalam waktu berapa tahun itu Pak? 2015 ya sampai kemarin terakhir 3 tahun yang lalu. 2019. 15. Iya 2015 sampai 2019 berarti? Iya, Atau 19 ya. kurang lebih 4 tahun berarti ya? Iya. Wow. Berarti 1 tahun rata-rata Bapak 100 jiwa tuh Pak Iya. berarti ya? Selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Iya, kita punya sebuah semboyan yang tentunya kita sebagai orang yang sudah bertauhid, sudah berislam, jangan kalah sama mereka. Iya. Waduh, sayang Pak, apa namanya, 430 dalam waktu 4 tahun, berarti kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 100 orang ya, gitu ya. Oke, mungkin saya juga, tadi saya lupa memperkenalkan kepada Pak Yo, bahwa saya ini bergabung di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Pak. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini adalah sebuah yayasan yang membina para mu'alaf yang mungkin kurang beruntung ya, mungkin diusir dari keluarganya atau bagaimana. Tetapi di luar daripada kegiatan utama kami itu juga kami mempunyai visi dan misi, yaitu untuk membentengi akidah umat Islam ya, dengan apa namanya, tujuan utama yaitu untuk menangkal pemurtatan Pak. Nah, ini kita ngomong begini sekarang kita udah dalam satu perahu nih Pak nih ya. Artinya gini, Pak Yo tadi juga sudah mengkonfirmasi bahwa kegiatan misionaris atau kegiatan pemurtatan itu memang benar-benar ada gitu ya. Pak Yo ini adalah salah satu mantan pelakunya gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah kita memang juga melakukan perang pemikiran dalam arti melalui bidang ilmu kristologi Pak. Ya. Bukan berarti kristologi kita belajarin kita mau jadi Kristen, bukan, tetapi kita mempelajari untuk menyanggah argumen-argumen dari kekristenan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa dan segala macam lainnya. Terutama sekarang kita belajar adalah kritik teks Pak. Oke. Nah, kritik teks tadi contoh seperti yang tadi Bapak baca tuh, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, itu adalah kritik teks gitu ya. Nah, kami di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini, kami sekarang sudah mulai melakukan, karena ini ya mungkin sudah agak longgar, kami sudah mengunjungi beberapa pesantren-pesantren dan kita juga menggandeng daripada umat muslim lainnya yang tertarik atau yang mau mempelajari ilmu kristologi. Saya sebenarnya lebih suka menyebutnya kritik kristologi gitu Pak. Ya, supaya kita bisa menyanggah gitu argumen-argumen dari pihak kekristenan. Nah, mudah-mudahan obrolan kita nih Pak nanti mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Amin. Buat Amin. para Ya, pemirsa. Tadi Pak Yo belum saya persilahkan untuk memberikan pesan bagi yang yang coba sudah memberikan pesan ya. Memang jiwa mantan pendeta begitu ya Pak ya. Nah sekarang saya pengen minta Pak Yo untuk memberikan pesan untuk para pemirsa yang sudah muslim dari lahir Pak. Silakan Pak. Iya. Ya kan? Jika kita ini muslim dari lahir, tentunya kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya, kita sangat beruntung tentunya. Kita tidak melalui sebuah perjuangan gejolak di dalam hati ini untuk beralih keyakinan itu tidak mudah. Nah, dengan keberuntungan yang sedemikian rupa, tentunya ada tugas yang kita emban hari ini. Untuk supaya yang pertama pastinya kita menjaga akidah kita, hidup menurut syariat Islam, dan yang lebih penting adalah mendukung dakwah-dakwah para pendakwah-pendakwah kita dan mujahid-mujahid kita di dalam membentengi Islam ini, untuk terus berjuang di jalannya Allah, untuk menjaga supaya kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang tidak beruntung, yaitu murtad. Nah ini saya mau kasih off dulu sebelum nanti kita akan ini sebuah pemurtatan yang berkedok ya. Saya belum akan share, saya akan share nanti waktu itu ya. Ya, ini bisa dilihat nih, semua orang jilbaban ya, jilbaban ya. Tapi mereka buat acara, diberikan hadiah, dan kemudian endingnya mereka akan buat gereja. Ya. Ini bukti ya Pak ya, bahwa memang kegiatan misionaris itu ada ya. Ya. Jadi hal-hal ini nantilah yang kita
Ya, mulai kasih hadiah Natalan Ya, ya. ya, Oke ya. Oke. Iya. Paham. Ya, ini kasih hadiah, oke ya. 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 Natalan ya. Ya. Iya. Jangan, saya pesen, jangan sampai iman kita ditukar oleh hal-hal yang bersifat jasmania. Karena kita percaya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita di dunia ini, Dia akan bertanggung jawab di seluruh kehidupan kita. Jangan pernah takut. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini next dai nih. Next mujahid kita nih Pak Yo nih, mudah-mudahan insya Allah Pak. Baik, sekarang kegiatan Pak Yo sehari-hari jadi apa Oh Pak? iya, saya sekarang punya restoran. Wih, Masya Allah. Gimana? Kok saya belum diundang? Restoran angkringan maksudnya ya. Angkringan. Iya. Jadi saya buka nasi kucing. Di mana Pak? Kok saya belum diundang Pak? Iya, ini baru buka nanti hari Rabu. Jadi kita kalau soal duit nih, kepengen duit, tentunya kita harus bekerja supaya kita bertanggung jawab di hidup kita dan juga keluarga. Iya. Tetapi dari yang semua kita lakukan, bahwa kita cari duitnya adalah bagian dari ibadah kita. Amin ya, Iya. betul. Itu dia ya. Setiap kegiatan kita, mau itu bekerja, mau itu apapun, yaitu kita harus menganggapnya sebagai ibadah ya Pak ya. Amin. Karena kita hidup memang untuk beribadah gitu ya. Masya Allah. Baik, mungkin ada pesan-pesan nggak Pak yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ya, terima kasih. Cukup? Cukup. Masya Allah. Oke. Terima kasih banyak ya para pemirsa ya. Mudah-mudahan obrolan kita 1 jam lebih ini tidak sia-sia ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, bermanfaat. Ini juga bermanfaat buat saya, mudah-mudahan juga bermanfaat buat Pak Yo, dan terlebih juga bermanfaat buat para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Mohon maaf ya jika masih ada kekurangan di sana sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menjadi saluran saluran hidayah atau apapun ya Pak ya. Betul. Kita tidak pernah tahu ya Pak ya. Kita ngobrol di sini, nanti di pulau lain mungkin ada yang menonton, mendapatkan ide, kita juga nggak tahu. Tetapi bukan itu motivasi kami. Hidayah itu adalah ranah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ranah kita. Kita hanya menyampaikannya. Baik, nah kalau begitu sebelum saya tutup perbincangan kita pada hari ini, tidak lupa saya ingin mengulang pesan kepada para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, bantu juga di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ataupun di Mu'alaf Center Yogyakarta ya. Untuk YPM Tauhid yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur dengan luas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 nomor rekening 1118899 888 atas nama Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, dan bukti rekening bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Yo, kalau begitu kita mohon diri ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya pada hari ini. Saya berdoa semoga Pak Yo ditetapkan imannya. Amin. Supaya Pak Yo ini istiqomah Pak. Amin. Ya, kita berdoa semua semoga kita dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.